Bayangin, lo lagi enak-enak jagain tahanan, tiba-tiba ada kembaran lo muncul dari lubang cacing sambil bawa alat pemersatu bangsa yang futuristik banget. Gak pakai nanya kabar, dia langsung bantai satu ruangan pakai gerakan kungfu yang kecepatannya ngalahin kurir paket yang lagi ngejar setoran. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini adalah Gabriel Yulov, mantan agen elit yang mutusin buat jadi psikopat antar dimensi. Vibe-nya udah kayak Thanos versi kearifan lokal China. Tujuannya cuma satu, jadi makhluk paling kuat di seluruh alam semesta. Balik lagi sama gue Bang Jack di channel Clip 7. Hari ini kita bakal bahas film The One. Film yang ngebuktiin kalau musuh paling berat dalam hidup itu ya diri lo sendiri. Apalagi kalau diri lo yang lain itu jago wushu. Kita buka di sebuah penjara dengan keamanan super ketat di dimensi antah berantah. Ada narapidana yang mau dipindahin, tapi suasananya mencekam banget bre. Tiba-tiba, zap, muncul sesosok pria yang mukanya mirip banget sama target yang lagi dijagain. Itu dia, Yulov. Dia datang bukan mau silaturahmi lebaran, tapi mau kirim kembarannya ke akhirat alias logout selamanya. Gila, lihat gerakannya, peluru aja lewat. Udah kayak adegan di film The Matrix tapi versinya lebih lincah, karena ini Jet Li asli, bukan pemeran pengganti. Yulov ini udah berhasil menghabisi 123 versi dirinya di dimensi lain. Setiap kali ada kembarannya yang mampus, kekuatannya bakal terbagi ke semua kembaran yang masih hidup. Karena sekarang sisa dikit, Yulov jadi punya kekuatan fisik yang gak masuk akal. Gokil, itu polisi satu batalion cuma dijadiin samsak hidup doang sama dia. Tapi rencananya hampir berantakan gara-gara muncul dua agen dari Multiverse Authority, yaitu Agent Funch yang diperankan sama Jason Statham pas masih punya rambut tipus, dan Agent Rodecker. Dua orang ini polisi antar dimensi yang tugasnya nangkap penjahat lintas jagat raya kayak si Yulov ini. Yulov akhirnya berhasil ketangkep dan mau diadili di markas pusat MVA. Dia divonis hukuman seumur hidup di koloni penjara Styx. Tapi ya namanya juga penjahat utama, dia nggak mungkin nyerah gitu aja. Hades Universe. Pas mau dieksekusi kirim ke penjara, dia bikin rusuh dan berhasil kabur ke koordinat dimensi terakhir di mana kembarannya yang paling bontot tinggal. The multiverse. Nah, sekarang kita pindah ke alam semesta yang lebih normal, namanya semesta Charis. Di sini ada cowok namanya Gabe Law. Dia ini polisi baik-baik, sayang istri, dan hobinya latihan fisik. Tapi belakangan ini dia ngerasa aneh. Dia ngerasa badannya jadi makin enteng, makin kuat, dan refleksnya jadi gila banget. Pas lagi mindahin tahanan di rumah sakit, tiba-tiba Gabe diserang sama sosok yang mukanya mirip banget sama dia. Itu dia, Yulov, yang baru aja mendarat di dimensi ini.
Gabe kaget setengah mati. Dikiranya dia lagi ngaca tapi kacanya bisa mukul. Untungnya ada Agent Funch dan Agent Rodecker yang ikut muncul buat bantuin Gabe. Pertempuran di rumah sakit ini pecah banget, bre. Yulov bener-bener nggak ada ampun. Dia pakai segala macam cara buat bikin Gabe lock out. Gabe yang bingung cuma bisa lari sambil sesekali ngelawan pakai insting polisinya. Di sini kita bisa lihat bedanya. Yulov pakai gaya bertarung Xing Yi Quan yang agresif dan lurus, sedangkan Gabe pakai gaya Baguazhang yang lebih muter-muter dan defensif. Filosofinya dapat banget nih. Yang satu merusak, yang satu menjaga keseimbangan. Akhirnya, Gabe sadar kalau hidupnya nggak bakal tenang selama kembarannya yang jahat ini masih berkeliaran. Apalagi istrinya, Tika, ikut jadi sasaran. Sedih banget pas adegan Tika harus jadi korban gara-gara kebiadaban si Yulov. Di sini, emosi Gabe bener-bener meledak. Dia nggak cuma pengen bertahan hidup lagi, tapi dia pengen balas dendam. Menurut lo pada, kalau lo ketemu kembaran lo dari dimensi lain yang pengen ngebunuh lo bakal lari atau adu mekanik kayak si Gabe ini nih? Coba komen di bawah, gue pengen tahu mental lo pada gimana. Akhirnya, Agent Rodecker tewas di tangan Yulov. Sekarang tinggal Agent Funch yang tersisa buat bantuin Gabe. You don't have a choice. Everything you say is true. Funch jelasin ke Gabe kalau mereka berdua sekarang punya kekuatan yang seimbang karena energi dari 123 kembaran lainnya udah terbagi rata ke mereka berdua. Jadi, ini murni soal siapa yang lebih jago bela dirinya. Mereka berdua akhirnya janjian ketemu di sebuah pabrik industri yang penuh sama kabel tegangan tinggi dan mesin-mesin berat. Lokasi klise tapi emang paling pas buat adu jontos sampai mampus. Yulov datang dengan gaya sombongnya. Dia ngerasa dia adalah the one, satu-satunya yang berhak jadi Tuhan di multiverse ini. Gabe datang dengan muka penuh amarah. Gak ada lagi basa-basi, gak ada lagi drama. Langsung baku hantam. Visual di sini keren banget buat ukuran tahun 2001. Mereka berdua gerak cepat banget sampai bayangannya ketinggalan. Sound desainnya juga mantap. Setiap pukulan kedengeran kayak dentuman meriam. Gila, gue sampai nahan nafas liatnya. Itu teknik Baguazhang Gabe bener-bener efektif buat nangkis serangan brutal Yulov. Yulov makin frustrasi karena target terakhirnya ini ternyata keras kepala banget. Mereka berdua ini ibarat yin dan yang lagi tabrakan. Akhirnya, pas ada celah sedikit, Gabe berhasil ngebanting Yulov ke area mesin teleportasi. Tepat di saat yang sama, Agent Funch aktifin alat penangkap dimensi. Yulov tersedot masuk ke dalam lubang cacing, tapi Gabe juga hampir ikut kesedot. Untungnya, Gabe berhasil selamat, sedangkan si Yulov terlempar ke tempat yang paling gak enak di seluruh semesta. Endingnya lumayan adil sih menurut gue. Gabe dikirim balik sama Agent Funch ke dimensi asalnya.
Tapi dikasih sedikit bonus karena dia mendarat di momen tepat sebelum dia ketemu istrinya di rumah sakit dalam kondisi yang lebih bahagia. Gabe dapat kesempatan kedua buat hidup normal. Sedangkan si Yulaf, dia dibuang ke dimensi penjara Styx. Isinya apa? Isinya cuma tumpukan sampah dan ribuan narapidana paling kejam sealam semesta yang pengen ngehajar dia. The wormhole closes in 40 seconds. Boost. Bunch. Take him. Tapi dasar Yulaf bukannya tobat, dia malah berdiri di atas tumpukan mayat sambil teriak, "Gue adalah Yulaf. Gue nggak bakal jadi milik siapapun." Dia malah seneng bisa berantem selamanya di sana. Kesimpulan dari film ini, kekuatan besar itu bukan buat dikuasai sendirian, tapi buat dijaga keseimbangannya. Kalau lo serakah kayak Yulaf, ujung-ujungnya lo cuma bakal berakhir di tempat sampah sambil dikeroyok massa. Rating dari Bang Jack 8/10. Meskipun CGI-nya kerasa agak kaku di beberapa bagian, tapi ide cerita soal multiverse ini udah jauh lebih dulu ada sebelum Marvel sibuk sama Spider-Verse atau Doctor Strange. Jet Li mainin dua karakter dengan gaya bela diri berbeda itu jempolan banget, bre. Oke lah, itu aja dari gue Bang Jack. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lo nggak ketinggalan nobar asik bareng Clip 7 selanjutnya. Sampai jumpa di dimensi lain. Ciao!